Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi buat semua siswa-siswa kelas 12, khususnya yang jurusan akuntansi. Pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran MyYob dengan memasukkan dokumen-dokumen transaksi. Data-data sebelumnya sudah pernah kita kerjakan, mulai data saldo awal sampai dengan memasukkan saldo awal hutang, piutang, inventory, dan saldo awal akun-akun real. Untuk pertemuan hari ini akan saya lanjutkan nanti bagaimana cara masukkan data dokumen transaksi dengan berbagai jenis dokumen yang ada. Sebelum kita mulai, kita yakinkan dulu kita membuka aplikasi MyYob dengan data-data yang ada terlebih dahulu, dan yakinkan pada saat mulai kita sudah mengentri data-data saldo awal akun nominalnya sudah ada, saldo piutang awal sudah ada, saldo hutang awal sudah ada, dan saldo awal persediaan barang dagangan. Intinya sebelum memasukkan dokumen transaksi yang ada, namanya semua saldo harus sudah siap, customer, supplier, inventory, dan data generalnya sudah masuk semua. Kemarin kita sudah mencoba dokumen 1 tentang pengeluaran kas untuk pembiayaan selain membayar hutang dagang. Mungkin kemarin kita sudah mencoba untuk pengeluaran kas selain untuk bayar hutang dagang, yaitu membayar hutang biaya. Yakinkan semua file data ini semuanya sudah terrecord, karena dokumen itu adalah terkait dengan file-file awal yang harus sudah disiapkan. Saya berikan contoh, ini nanti kita akan mencoba pada dokumen yang ada, yaitu di dokumen 3. Di dokumen 3 itu ada bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas artinya UD Sukses itu menerima kas. Sumbernya dari mana? Diterima dari toko Garuda. Jumlahnya 34.100. Keterangannya pelunasan faktur F12 tertanggal 25 November. Nah, ini pentingnya saldo awal. Saat kita masukkan saldo awal piutang sudah ada. Nanti pada saat kita entry, nanti akan otomatis akan muncul saldo yang ada. Terkait dengan masalah penerimaan piutang dagang, penerimaan kas, kemarin sudah saya berikan gambaran dari menu sales. Karena piutang dagang, pilih kita receipt payment. Nah, yakinkan deposito akunnya adalah cash in bank. Ini harus yakin bahwa dipilih customernya kita pilih tadi adalah dari toko Garuda. Sudah yakin toko Garuda ini? Kalau sudah yakin, pilih use customer. Ya, otomatis tampilannya akan seperti ini. Jadi otomatis saldo sudah ada lebih dulu. Yakinkan tanggal, date di sini adalah 3 Desember, mengikuti tanggal 3 Desember tahun 2018 sesuai dengan setting awal laporan keuangan. Jumlahnya tadi sudah ada di sini, amount total due. Untuk meyakinkan bagaimana piutang sudah terbayar, di sini ada amount applied. Amount applied cukup diklik. Ya. Jumlahnya, amount resepnya ditulis dulu 34.100.000. Ya. Kalau udah 34.100.000, amount applied-nya diklik.
Ya, otomatis akan muncul amount applied ini sesuai dengan jumlah amount receipt. Kalau sudah di enter, ya, otomasi yang di bawah ini out of balance-nya akan menjadi 0. Artinya pembayaran utang sudah masuk entry datanya. Kalau sudah yakin out of balance 0, maka kita record. Iya. Setelah kita record, artinya data sudah masuk pada jurnal transaksi. Berikutnya, kalau tadi kita ada dokumen menerima uang kas, penerimaan kas, nanti berbalik kita coba kalau gimana ada pengeluaran kas. Ini berbalik pengeluaran kas. Ini mana perusahaan udah sukses, buktinya ada bukti pengeluaran kas. Kalau tadi kita menerima piutang, sekarang pelunasan faktur untuk membayar hutang. Jadi faktur F sekian, tanggal sekian, dibayarkan pada PT Wijaya. Nah ini tadi sudah ada data customer supplier yang sudah disiapkan awal, nanti memudahkan kita untuk memasukkan data ini. Yakinkan data awal sudah masuk. Kembali pada Mayop, ada pembayaran utang, pengeluaran kas untuk membayar utang dagang. Dari awal sudah saya murkan dari menu purchase, nanti kita pilih pay bill, ya, klik pay bill. Pada saat pay bill sama, kita pilih cash in bank pada pay from account. Nah, supplier harus kita klik, suppliernya siapa tadi? PT Wijaya. Ya, kalau sudah yakin, kita use supplier. Otomatis jumlahnya sudah ada. Karena saldo sudah kita masukkan lebih awal. Tanggalnya di sini tanggal 6 Desember 2018. Amount adalah jumlah yang dibayarkan sesuai ini 28.600.000. Ya. Nah, konsepnya sama dari saldo awal, saldo yang ada awal ini. Kalau sudah dibayar, amount applied-nya kita klik dulu. Iya. Selama belum di enter amount applied ini, out of balance masih utuh 28.600. Untuk menjadi 0 setelah amount applied kita enter. Kalau sudah yakin masuk, out of balance sudah 0, maka data benar kita record. Ya, jadi kita sudah merecord 2 data, yaitu untuk penerimaan kas dari piutang dagang dan pembayaran kas untuk membayar hutang dagang. Konsepnya sama nanti dalam dokumen-dokumen yang lain. Kalau bukti pengeluaran kas untuk bayar hutang dagang melalui purchase pay bill. Kalau penerimaan piutang dagang dari sales receipt payment. Kembali data. Sekarang dokumen kalau ada penjualan. Ada dokumen penjualan. Dokumen penjualan ini dibuktikan dengan namanya faktur kopi. Ya, pada dokumen yang ke-5 ini ada faktur kopi. Kopi aslinya, faktur kopi ini artinya kita menjual, aslinya diberikan pada pembeli. Dijual pada siapa? Di sini dijual pada toko Zam-Zam, datanya ada. Barang yang dijual, ini kuantitinya, itemnya, deskripsi dan seterusnya. Konsepnya kalau ada ini faktur kopi adalah bukti penjualan. Jumlah nanti otomatis akan mengikuti. Kembali dari Mayop, kalau di Mayop untuk penjualan dari menu sales, ya, seperti kemarin data saya sampaikan dari menu sales, kita klik enter sales. Ya. Enter sales,
ini karena formatnya ini perlu kalau muncul seperti ini, makanya layoutnya harus diganti. Layoutnya harus diganti dengan item. Ini kan service, kita pilih item, klik item. Kalau sudah oke, nanti formatnya akan beda di sini. Terus customer ini, customer di sini tadi ada pilihan dijual pada toko Zam-Zam. Yakinkan toko Zam-Zam. Tanggalnya di sini tanggal 6 Desember. 6 Desember 2018 sesuai periode akuntansi. SIP ini diisi jumlah. Jadi yang pertama jumlah quantity 9, kita gerakkan pakai tab. Background tab. Item numbernya cukup kita ketik depannya. P otomatis keluar dari sisi nama akun persediaannya. Deskripsi otomatis keluar. Price ini harga, jadi harga persatuan 18 juta. Price-nya kita ulang 18 juta. Gerakan pakai tab. Otomatis harga akan muncul dengan sendirinya. Yang kedua, kuantitinya 7. Kita tab. Item numbernya namanya D, otomatis sudah muncul dengan dirinya. Price kita isikan, price untuk Dell adalah 14 juta. Gerakan pakai tab, otomatis akan terisi. Nah ini mohon diingat, pada saat masukkan entry, ini tag inklusif ini tanda centangnya harus dihilangkan. Jadi jangan sampai muncul tanda centang item ini. Diklik, kita hilangkan. Karena apa? Nanti faktor PPN tidak akan masuk. Harus kita ganti lagi tadi. Di sini harga price-nya adalah 18 juta. Yang bawah 14 juta. Sebelum meyakinkan kita record, kita yakinkan dulu jumlahnya betul enggak, subtotalnya, PPN-nya. Kalau totalnya sudah benar, nanti berarti sudah benar. Yakinkan teksnya adalah PPN. Kondisi tag inklusif harus kosong, tidak boleh ada centang. Diyakinkan pada posisi price-nya sampai betul-betul totalnya sama. Kalau totalnya sama 286, otomatis sudah betul, maka kita record. Kalau sudah yakin betul, kita record. Nah, otomatis dari faktur penjualan sudah terekod. Konsepnya nanti setiap dokumen yang diulang faktur penjualan, konsepnya sama. Jadi lewat sales, enter sales. Berikutnya saya beri contoh satu untuk dokumen faktur pembelian. Faktur pembelian di soal ada pada dokumen 10. Jadi di dokumen 10 itu ada faktur pembelian. Perhatikan di sini dokumen 10 ini. Nah ini yang atas pojok kiri adalah nama perusahaan yang kita akan membeli. Jadi dari PT Wijaya. Di sini adalah namanya faktur asli. Kalau faktur asli adalah bukti pembelian. Jadi diingat-ingat fakturnya asli. Bukti pembelian kepadanya ya kepada UD Sukses sebagai perusahaan yang mengerjakan laporan. Konsepnya sama di sini, ada jumlah kuantiti, item dan seterusnya. Coba kita masukkan dari dokumen 10, ini ada sebagai bukti faktur pembelian, fakturnya asli. Kalau dari Mayap, kalau ada pembelian konsepnya dari purchase, enter purchase. Ya. Konsepnya sama. Kalau layoutnya masih seperti ini adalah untuk perusahaan jasa, layoutnya kita ganti kembalikan pada posisi item. Kalau sudah oke, ya format akan berbeda. Kembali tadi sama dengan di penjualan, teks inklusif ini tidak boleh ada tanda centang, harus dihilangi. Harus dihilangkan, tujuannya nanti untuk masukkan PPN. Kalau dari sini suppliernya kita tadi beli dari mana?
supplier dari PT Wijaya. Seperti di soal 10 PT Wijaya, use supplier diyakinkan kalau sudah betul. Konsepnya sama, tanggalnya disesuaikan tanggal 10 Desember. 10 Desember 2018. Nah, ini di sini jumlah bilnya. Bill itu adalah jumlah barang yang akan kita beli. Yang pertama quantity 11. Terus item numbernya sama HPP, otomatis akan keluar. Ya, price-nya adalah 16 juta. Yang kedua, bill 10 untuk resipnya 10, namanya Dell. Iya, harganya 12.500.000. Ya, yakinkan jumlahnya sudah sama dengan dokumen 10, 330, 100. Jadi subtotalnya 301, teksnya PPN 30.100, total amountnya adalah 331.100. Ini yakin tetap PPN, ini harus diyakinkan, datanya sudah benar. Jadi untuk meyakinkan nama supplier, date, jumlahnya sama total harus sudah benar. Jadi konsep ini nanti kalau untuk faktur pembelian caranya seperti yang sampaikan depan, dari lewat purchase, enter purchase. Kalau sudah yakin kita record. Ya, di sini akan muncul pertanyaan. Ini akan muncul perpajakan karena Mayop itu dari luar negeri, kan kita tidak berkenan untuk memasukkan pajak yang unsur luar negeri. Maka harus dijawab no. Sekali lagi, ini ada keterangan direkomendasi untuk isikan pajaknya, tapi kita tidak berkenan karena pajak ini tidak berlaku di Indonesia dan tadi sudah dimasukkan PPN. Maka jawabnya no. Sekali lagi dijawab no saat ngisi di faktur pembelian. Ya, semua sudah terrecord. Kita cancel di menu utama. Kita buktikan. Buktinya mana Pak? Tadi yang data sudah di entry. Jadi tadi ada penerimaan piutang, pembayaran hutang, pembelian barang dagangan dan penjualan barang dagangan. Ya. Kembali kita cek dari menu kon, ini ada transaksi jurnal. Ini untuk mengecek data yang kita buat sudah masuk semua. Ini dari saldo awal. Kalau di penjualan itu ada sales, ya. Tadi kita sales, ini ada saldo awal piutang, Data yang terakhir masuk tadi ini adalah penjualan dari toko Zam-Zam. Berarti data sudah masuk. Datanya sudah masuk. Demikian juga purchase-nya ini, diklik purchase. Ini ada saldo awal hutang. Nah ini. Saat kita memasukkan data tadi PT Wijaya, faktur pembelian sudah masuk semua. Inventory adalah saldo awal, jadi saldo dari transaksi ditambah adanya pembelian, sedangkan dari saldo piutang bahwa ini ada penambahan dari toko Zam-Zam. Sedangkan untuk pembayaran, tadi kita ada pembayaran di dokumen 1 adalah ini bayar hutang gaji, ini bayar untuk hutang dagang, masuk kelompok di disbursement. Demikian juga di resip. Resip tadi adalah penerimaan dari piutang dagang, dia akan masuk ke kelompok resip. Ini ada keterangan toko Garuda sebagai customer yang ada. Jadi konsepnya kalau sudah yakin data masuk lewat menu transaksional ini bisa dilihat semua. Nanti untuk konsep-konsep bukti dasar yang lain semuanya sama. Jadi intinya ada faktur penjualan, faktur pembelian, pengeluaran kas, penerimaan kas, ada juga pengeluaran kas selain pembayaran hutang dagang, kemarin sudah kita bahas.
Nanti untuk berikutnya akan kita teruskan untuk sesi berikutnya. Sementara yang kita lakukan proses pembelajaran ini untuk membahas untuk 4 dokumen transaksi yang ada. Mudah-mudahan nanti bisa memudahkan kita dalam proses pembelajaran daring ini. Dan untuk keadaan sekarang masih kondisi pandemi, maka tetap belajar dengan daring. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan akan memudahkan kita semua. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.